Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, kita kembali membicarakan tentang materi number theory. Pada pembicaraan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang fungsi-fungsi bilangan bulat atau integer functions yang terdiri dari fungsi floor dan fungsi ceiling. Floor functions and ceiling function. Mula-mula kita akan perkenalkan dulu apakah itu fungsi bilangan bulat atau integer function, apa itu definisi floor function dan ceiling function. Definisinya begini. Jadi fungsi floor yang notasinya seperti ini, itu adalah fungsi dari R cantik ke Z cantik, di mana R cantik ini didefinisikan adalah himpunan semua bilangan real, sedangkan Z cantik ini adalah himpunan semua bilangan bulat. Jadi fungsi floor ini didefinisikan floor X atau nilai fungsi floor di X itu adalah maksimum K anggota Z, di mana K-nya ini memenuhi K lebih kecil sama dengan X. Jadi kalau dibahasakan atau dikalimatkan, floor X itu adalah bilangan bulat ya terbesar ya, bilangan bulat terbesar maksimum ya K yang nilainya itu lebih kecil atau sama dengan X. Oke. Jadi kalau seandainya X-nya ini bilangan bulat, bilangan bulat, maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil ya, lebih kecil sama dengan X, karena X-nya bilangan bulat, yaitu adalah X itu sendiri. Jadi kalau X yang dibilangan bulat, floor X itu sama dengan X. Ya. Dan kalau seandainya X-nya ini bukan bilangan bulat, maka untuk menentukan nilai daripada floor X itu adalah kita membulatkan X tadi ke bawah ya, ke bawah ya. Jadi kita bulatkan ke bilangan bulat ya, ya ke bawah. Oke. Jadi saya ulangi lagi, floor X itu adalah bilangan bulat terbesar yang kurang atau sama dengan X. Contohnya kalau dia bilangan bulat, contohnya ya floor 3 sama dengan 3 ya. Kalau bilangan bulat tadi floor X ya sama dengan X. Nah, kalau floor V ya, kita tahu tadi V itu bernilai 3,14 sekian. Maka bilangan bulat yang lebih ya, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan ya V itu adalah 3. Artinya tadi V ini kalau dibulatkan ke bawah itu adalah 3. Ya. Jadi boleh dikatakan kalau seandainya X ini bukan bilangan bulat, maka floor X itu adalah bagian bulat dari X. Kan setiap bilangan bulat dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan A plus R, di mana A itu adalah, sekali lagi, adalah suatu bilangan bulat, sedangkan R ini adalah bilangan bulat positif, di mana 0 lebih kecil daripada R lebih kecil 1. Ini kalau apa? Kalau X-nya tadi bukan bilangan bulat. Sehingga nilai daripada floor X itu sama dengan A. Jadi A ini adalah bagian bulat daripada X tadi itu. Oke, sedangkan floor daripada min 3,2 kita cari ya bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan min 3,2 adalah min 4. Ya, yang lebih kecil daripada min 3,2 berapa? Bilangan bulatnya terbesar adalah min 4. Kemudian fungsi ceiling yang dinotasikan seperti ini itu adalah fungsi yang memetakan dari R indah ke Z indah
itu definisikan apa? Ya, Sailing egg itu adalah bilangan bulat terkecil, ya, bilangan bulat terkecil atau maksimum daripada minimum daripada K, ya, di mana K bilangan bulat, ya, yang memenuhi K lebih besar sama dengan X. Kalau kita kalimatkan, Sailing egg itu adalah bilangan bulat terkecil, ya, K yang lebih besar sama dengan X. Nah, kalau seandainya X ini adalah bilangan bulat, maka bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan bilangan bulat X, yaitu tertentu adalah X itu sendiri. Jadi untuk bilangan bulat, jika X bilangan bulat, maka Sailing X adalah X. Tapi untuk bilangan yang bukan bilangan bulat, ya, Sailing X ya tidak sama dengan X. Jadi boleh dikatakan kalau X ini adalah bilangan yang bukan bilangan bulat, maka Sailing X ini adalah dicari dengan membulatkan ke atas. Ya, membulatkan ke atas. Kalau tadi pelur X membulat ke bawah, maka Sailing X itu membulatkan ke atas. Jadi contohnya misalnya saja, jadi saya ulangi dengan kata lain tadi, Sailing X adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Ya, contoh ya tadi, Sailing X tadi, kalau X kecil adalah X sendiri, maka Sailing 3 ya 3. Karena bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan 3 berapa yang paling kecil? Yang lebih besar sama dengan 3 ya 3 itu sendiri. Nah, kemudian Sailing 3,1 yaitu bilangan bulat terkecil yang lebih besar ya. Daripada 3,1 itu berapa? Ya 4. Jadi 3,1 ini kalau dibulatkan ke atas ya 4. Ya. Ya, kalau 3,1 dibulat ke bawah berapa? Ya 3. 3,1 dibulat ke atas 4. Jadi kalau pelur 3,1 ya 3, kalau Sailing 3,1 4. Jadi antara kalau misalnya saja X-nya bukan bilangan bulat, antara pelur X dan Sailing X itu ada selisih 1. Karena yang satu dibulatkan ke bawah, yang satu dibulatkan ke atas. Kalau X-nya bukan bilangan bulat, maka Sailing daripada min 5,4 bilangan yang terkecil yang lebih besar ya sama dengan min 4 ada min 5. Oke, kita lanjut kepada definisi daripada apa? Fungsi pelur dan fungsi Sailing. Ya, sudah kita ketahui tadi untuk sembarang bilangan real X, untuk sembarang real X atau X itu anggota dari R indah, maka X itu dapat dinyatakan dalam apa? Bagian bulatnya, ya, bagian bulat ditambah R. Bagian bulatnya tambah R di sini. R, kalau seandainya X-nya adalah bilangan bulat, maka R-nya sama dengan 0. Sehingga X sama dengan pelur X. Sekali lagi, untuk sembarang bilangan real X, maka X itu sama dengan bagian bulat dari X atau pelur X ditambah dengan R. R-nya itu tentunya bilangan real positif, ya, 0 lebih kecil sama dengan R lebih kecil daripada 1. Oke, sifat pertama dan langsung kita buktikan di sini. Langsung kita buktikan untuk setiap X anggota bilangan bulat, ya, menurut definisinya tadi, ya, pelur X itu apa? Pelur X itu apa? Adalah bilangan bulat yang terbesar, ya, yang lebih kecil sama dengan X. Sedangkan X ini bilangan bulat, jadi bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan X, X-nya bilangan bulat. Ya, tentunya itu adalah X itu sendiri. Oleh karena itu, pelur X sama dengan X. Demikian juga tadi Sailing X tadi definisinya apa? Ya kan, ya, ingat X-nya adalah bilangan bulat. Adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan X. Karena X-nya adalah bulat, maka bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan X itu X sendiri. Sehingga kita dapatkan, sudah kita buktikan bahwa, ya, Sailing X sama dengan pelur X sama dengan X. Sifat pertama sudah kita buktikan. Kalian catat, ya, siswa-siswa bimbingan OSN bisa catat, silahkan. Pembuktian dari saya di sini tidak tuliskan, langsung dengan kalimat, ya, langsung dengan kata-kata saya langsung buktikan. Kemudian sifat kedua, ya, untuk setiap bilangan real tapi bukan bulat, X itu adalah bilangan yang bukan bulat, ya. Perhatikan tadi, kalau sebuah bilangan itu
yang bukan bilangan bulat, maka dapat dinyatakan sama dengan A plus R. A plus R, di mana A ini adalah suatu bilangan bulat, okay? Dan R ini adalah pecahannya, ya, di mana R ini antara 0 dan 1, tapi tidak sama dengan 0, karena 0 kan, kalau sama dengan 0 kan R-nya jadi bilangan bulat. Jadi X ini dapat dinyatakan sama dengan apa? Bagian bulatnya, ya, sekali lagi bagian bulatnya, ya, ditambah dengan R. R ini lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Perhatikan, jadi X itu sama dengan apa? X sama dengan apa? X sama dengan bagian bulatnya tadi tidak lain daripada apa? Pelur X ditambah R. R ini antara 0 dan 1. Jadi perhatikan, X sama dengan bagian bulatnya, yaitu pelur X tambah R. Ya, saya sekali lagi tidak tuliskan di sini, tapi langsung saya buktikan secara langsung dengan menjelaskan. Jadi saya katakan X sama dengan bagian bulat dari X, yaitu tidak lain dari pelur X plus R. R-nya antara 0 dan 1. Nah, menurut definisi bahwa Sailing X itu adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan apa? Yang besar sama dengan X. Perhatikan tadi, X tadi itu sama dengan bagian bulatnya ditambah R. Nah, kalau tadi kita mencari nilai Sailing X, artinya kita membulatkan ke bilangan bulat terkecil ke atas. Jadi kalau begitu tadi, ya, Sailing X, jadi kalau kita jadikan tadi X sama dengan adalah bagian bulatnya itu pelur X ditambah R. Nah, kalau pelur X tambah R ini kita bulatkan ke atas, ya, menjadi apa? Pelur X tambah 1. Kenapa? Karena di sini R-nya antara 0 dan 1. Jadi akibatnya apa? Sailing X sama dengan pelur X plus 1. Oke. Ya, bukti untuk sifat 2 selesai. Kemudian kita perhatikan bukti untuk ketiga. Bukti sifat 3 ini sangat mudah, jelas, dan gamblang menurut definisi. Perhatikan di sini untuk sembarang X anggota R indah. Perhatikan di sini menurut definisi pelur X itu adalah apa? Pelur X itu adalah bilangan bulat terbesar, tapi itu lebih kecil sama dengan X, kan? Ya, menurut definisi dia harus lebih kecil sama dengan X. Maka menurut definisi, maka pelur X itu harus lebih kecil sama dengan X. Ya, oke, ya kan? Sedangkan yang namanya Sailing X tadi itu adalah bilangan bulat terkecil, tapi ya, bilangan itu harus lebih besar sama dengan X. Ya, menurut definisi memang X itu lebih kecil sama dengan pelur X, atau pelur X lebih besar. Jadi menurut definisi pelur X itu pasti lebih besar sama dengan X, karena definisi pelur X apa? Bilangan bulat terkecil. Ya, penekan di sini, ya, yang lebih besar sama dengan X. Otomatis Sailing X, saya ulangi lagi, Sailing X itu didefinisikan adalah bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan X. Menurut definisi, maka Sailing X itu pasti lebih besar sama dengan X. Sedangkan menurut definisi pelur X, itu pelur X itu adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil sama dengan X. Nah, menurut definisinya ini, penekanan di sini adalah pelur X itu adalah lebih kecil sama dengan X. Ya, maka kita sudah membuktikan juga pelur X lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan Sailing X. Kemudian kita akan buktikan sifat keempat. Perhatikan di sini, ya, pelur X plus K. Ya, pelur X plus K. Ya, kalau seandainya X ini adalah bilangan apa? Bilangan bulat, maka jelas, ya, X plus K adalah bilangan bulat, ya kan? X plus K adalah bilangan bulat, ya, X plus K adalah bilangan bulat. Jadi kalau begitu X plus K sama dengan apa? Pelur daripada X plus K, ya, X plus K. X plus K, jadi pelur X plus K sama dengan X plus K, itu kalau X-nya bilangan bulat, ya, X plus K. Sedangkan, ya, menurut sifat 1, X itu kalau X bilang bulat, X sama dengan pelur X. Akibatnya pelur X plus K adalah pelur X plus K. Oke. Nah, bagaimana kalau X-nya ini bukan bilangan bulat? Perhatikan di sini. Ya, kalau X-nya bukan bilangan bulat, maka X itu sama dengan bagian bulat
bulat X ditambah sebuah bilangan yang disebut dengan pecahannya, yaitu katakanlah R antara 0 dan 1. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Plur X plus K itu adalah ya X plus K, bagian bulatnya adalah apa? Bagian bulat dari apa? X plus K apa bagian bulatnya? Yaitu adalah tidak lain adalah bagian bulat X ditambah K. Ya, bagian bulat X plus K. X plus K sekali lagi. Plur X plus K itu bagian bulatnya apa? Ya, kalau X-nya bilangan real, yaitu tidak lain daripada bagian bulat X plus K. Ya, sedangkan tadi ya apa pecahannya atau antara 0 dan 1. Menurut definisi kan, jadi plur X plus K itu tidak lain ya X plus, menurut definisi tadi awal tadi plur X itu sama dengan plur X itu apa? Plur X itu apa sih? Plur X itu adalah bagian bulat siapa? Bagian bulat daripada X, ya kan? Ya, ya. Oleh karena itu, kalau X itu adalah bilangan bukan bulat, maka nilai plur X plus K itu adalah bagian bulat daripada X plus K. Apa bagian bulat dari X plus K? Itu adalah ya bagian bulat X tambah K. Ya, misalnya tadi begini, X sama dengan A plus R. A ini adalah bagian bulat atau dinyatakan dengan dalam bentuk plur X, ya kan? R-nya antara 0 dan 1. Kalau X plus K, ya, maka bagian bulat daripada X plus K itu adalah apa? A plus K. Maka plur daripada X plus K adalah A plus K. A plus K. A yang tadi apa? Sama dengan apa? Yang tidak lain adalah A yang sama dengan plur X. Sehingga plur X plus K sama dengan plur X plus K. Demikian juga untuk bukti yang sailing X plus K sama dengan sailing X plus K itu sama. Ya, sama caranya. Kemudian yang kelima, untuk setiap bilangan bulat, setiap bilangan real X dan Y, itu berlaku plur X tambah plur Y lebih kecil sama dengan plur X plus Y. Lebih kecil sama dengan plur X plus plur Y plus 1. Oke, perhatikan. Di sini, ya, ini adalah plur X ini adalah bagian bulat daripada X. Plur Y adalah bagian bulat dari Y. Ya, sedangkan kalau X plus Y, ya, X plus Y, kalau seandainya kita mulai dulu dengan kalau X Y-nya bilangan bulat. Kalau X Y-nya bilangan bulat, otomatis ya plur X tambah plur Y sama dengan plur X plus Y. Ya kan, karena X-nya dan Y-nya bilangan bulat, maka plur X plus Y kan sama dengan apa? X plus Y. Nah, bagian bulat daripada X ya plur X, karena bilangan bulat. Bagian bulat daripada apa? Y adalah plur Y. Ya, sehingga kalau X Y bilangan bulat, plur X tambah plur Y sama dengan apa? Plur X plus Y. Nah, tentunya sudah pasti lebih kecil daripada plur X plus Y plus 1. Jadi itu untuk X Y bilangan bulat. Sekarang bagaimana kalau X Y-nya bukan bilangan bulat? Oke. Jadi ini plur X itu adalah bagian bulat daripada X, plur Y adalah bagian bulat daripada Y. Nah, kalau X plus Y, kita X plus Y itu apa? X plus Y itu artinya adalah apa? X plus Y itu artinya apa? Itu bagian bulat dari apa? Bagian bulat daripada X plus Y. Bagian bulat dari X plus Y. Nah, bagian pecahannya kemana? Ya, jadi bagian pecahannya, tadi perhatikan bagian pecahannya, kalau seandainya X itu sama dengan, misalnya saja, bagian bulat X plus R1, di mana R1-nya antara 0 dan 1, kemudian apa namanya, Y-nya sama dengan plur Y, ditambah R2, di mana R2-nya antara 0 dan 1, akibatnya bagian pecahannya daripada X plus Y itu adalah apa? Bagian pecahannya adalah R1 tambah R2. Nah, R1 tambah R2 ini, sekali lagi, R1 tambah R2 ini, ya, harus lebih besar dari 0, ya, tapi lebih apa? Lebih kecil, ya, tidak mungkin melebihi apa? Tidak mungkin melebihi 2 atau lebih kecil daripada 2. Jadi R1 tambah R2 itu pasti ya di antara 0 dan 2. Oke, di antara 0 dan 2. Jadi kita dapatkan sekarang X plus Y itu adalah plur X tambah
pelur Y, sekali lagi, bagian bulat X tambah bagian bulat Y, ditambah sebuah bilangan, ya, 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 katakanlah R, di mana R ini lebih besar dari 2, tapi lebih kecil dari 2. Oleh karena itu, kalau kita bulatkan ke mana? Ke bawah, maka pelur X plus Y ini, ya, itu tidak mungkin melebihi daripada pelur X plus pelur Y plus 1. Oke? Karena tadi R-nya, R bagian pecahan daripada X dan Y ini adalah lebih kecil daripada 2. Ya, maka kalau kita, ya, bulatkan ke bawah, maka tidak mungkin, ya, pelur X plus Y ini melebihi daripada pelur X plus Y plus 1. Maka bukti selesai. Oke, kita sudah membahas tentang sifat-sifat fungsi pelur dan juga fungsi sailing, dan kita juga telah berikan contohnya, ya. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan soal. Jadi kita gunakan definisi daripada fungsi pelur dan fungsi sailing tadi beserta sifat-sifat fungsi pelur dan sailing tadi untuk menyelesaikan soal-soal olimpiade matematika. Kita mulai daripada soal OSK tahun 2019. Jika himpunan penyelesaian daripada kuadrat daripada pelur 2x sama dengan sailing x plus 7 adalah interval AB tertutup di kiri terbuka di kanan, maka nilai A kali B sama dengan berapa? Oke, bagaimana cara menyelesaikan soal ini dan bagaimana cara menerapkan definisi serta sifat-sifat fungsi pelur dan sailing tadi. Oke, kita mula-mula cek dulu apakah X yang memenuhi persamaan ini adalah bilangan bulat. Oke, kalau gitu kita andaikan aja, kita andaikan bahwa X ini bilangan bulat. Nah, menurut sifat daripada fungsi pelur dan fungsi sailing, kalau si X tadi bilangan bulat, maka tentunya pelur 2X itu sama dengan apa? Sama dengan 2X. Dan sailing X sama dengan apa? Ya, sama dengan X. Ini daripada sifat daripada fungsi pelur yang berbunyi, ya, kalau X adalah bilangan bulat, maka pelur X sama dengan X. Ya, ketika X sama dengan bilangan bulat, maka sailing X sama dengan X. Akibatnya apa? Kita dapatkan apa? Sebuah persamaan kuadrat, yaitu adalah 4X kuadrat min X min 7 sama dengan 0. Oke, kita cek saja apakah memang benar X di sini bulat atau ternyata bukan bulat. Kita cek saja diskriminannya. Kalau diskriminannya adalah bilangan kuadrat sempurna, maka X-nya tentu bulat. Tapi kalau seandainya diskriminannya itu bukan kuadrat sempurna, maka X ini bukanlah bilangan bulat. Jadi 4X kuadrat min X min 7 sama dengan 0, diskriminannya adalah min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali min 7. Ya, itu adalah berapa itu? Ya, 1 tambah 114 yaitu 113. 113 ini bukanlah bilangan kuadrat sempurna. Jadi akibat apa? X di sini bukanlah bilangan bulat. Jadi suatu kontradiksi. Ya, suatu kontradiksi yang kita ketahui, ya. Jadi X bukanlah bilangan bulat. Ya. Suatu kontradiksi dengan yang kita andaikan tadi. Maka peandaian salah, akibatnya ingkaran yang benar, maka X itu adalah bilangan real tapi tidak bulat. Nah, kita sudah ketahui juga karena si X tadi bukan bilangan bulat. Menurut sifat daripada fungsi pelur dan sailing, yaitu apa sifatnya? Sailing X sama dengan pelur X tambah 1. Ingat tuh sifatnya, sailing X sama dengan pelur X tambah 1. Oke? Ya. Oleh karena itu, jadi sailing X ini bisa kita ganti dengan apa? Pelur X plus 1. Ya, pelur X plus 1. Ya. Sehingga apa yang kita dapatkan? Kuadrat daripada pelur 2X sama dengan, ya, pelur X tambah 1 tambah 7. Oke. Kita rinci saja. Ini tadi rinciannya. Diandaikan X bukan bilangan bulat, ternyata kita peroleh persamaan
kuadratnya 4x kuadrat min x min 7 sama dengan 0 ini diskriminannya adalah 113, bukan bilangan kuadrat sempurna. Maka otomatis x-nya bukan bilangan bulat. Ya, maka kesimpulannya x memang bukan bilangan bulat. Dan kemudian kalau x tadi bukan bilangan bulat, maka berlaku apa? Ya, Sailing x tadi itu sama dengan plot x tambah 1. Sehingga Sailing x tambah 7 itu sama dengan apa? Ya, plot x tambah 8. Maka kita dapat sebuah persamaan kuadrat, yaitu apa? Yaitu adalah kuadrat daripada plot 2x, ya, kuadrat daripada plot 2x, ya, min plot x min 8 sama dengan 0. Jadi, sekali lagi, kita dapat persamaan kuadrat daripada plot 2x min plot x min 8 sama dengan 0. Nah, karena tadi x-nya bukan bilangan bulat, sekali lagi, karena x-nya tadi bukan bilangan bulat, ya, bukan bilangan bulat tadi, maka menurut sifat daripada porsi plur, ya, yaitu sifat yang terakhir kalau nggak salah, itu kan ketika x dan y-nya bukan bilangan bulat, maka berlaku. Jadi ini berlaku untuk semua bilangan real, ya, baik itu bulat ya, atau tidak bulat sebenarnya. Tapi kan kalau dia bulat ada kejadian khusus, ya. Jadi ketika x dan y-nya bulat, kejadian khususnya apa? Itu adalah plur x plus y sama dengan apa? Plur x tambah plur y. Ya, plur x tambah plur y. Nah, untuk x yang bukan bilangan bulat juga berlaku apa? Ya, plur x tambah plur y, ingat ya, lebih kecil sama dengan plur x, ya, tambah y, plur x tambah y lebih kecil sama dengan apa? Plur x tambah plur y tambah 1. Ingat tuh sifat yang terakhir tadi. Jadi apa tadi itu? Plur x tambah plur y lebih kecil sama dengan plur x plus y lebih kecil sama dengan plur x tambah plur y plus 1. Nah, kita ingin terapkan pada plur 2x ini. Ya, kita ingat, 2x ini kan sama dengan x tambah x. Sehingga apa? Kita dapatkan apa? Plur x tambah plur x, ya kan, lebih kecil sama dengan, ya, plur 2x lebih kecil sama dengan plur x tambah 1. Sehingga kita dapat apa? 2 dikali plur x lebih kecil, ya, sama dengan, lebih kecil sama dengan, ya, plur 2 dikali plur x lebih kecil sama dengan plur 2x lebih kecil sama dengan lagi 2 dikali plur x tambah 1. Nah, kita peroleh 2 dikali plur x lebih kecil sama dengan plur 2x lebih kecil sama dengan, ya, 2 dikali plur x plus 1. Oke. Ketika ya, ini ketika 2 dikali plur x sama dengan, ya sama dengan plur 2x, maka di sini menggunakan tanda lebih kecil, bukan nggak ada sama dengannya. Oke. Ketika 2 kali plur x sama dengan ya plur 2x, ya, maka ini di sini menggunakan apa? Tanda lebih kecil, bukan sama dengan. Tapi ketika apa? Ketika plur 2x itu sama dengan, ya plur 2x, sekali lagi, sama dengan 2 dikali plur x plus 1, di sini menggunakan tanda lebih kecil, sama dengan yang ganda. Sehingga kita dapat dua kasus. Kasus pertama adalah, ya, plur 2x bisa saja sama dengan 2 dikali plur x. Kasus kedua adalah plur 2x ini sama dengan 2 kali plur x tambah 1. Maka kita tinjau untuk kasus pertama. Ketika plur 2x sama dengan 2 dikali plur x, kita substitusikan ke persamaan kuadrat kita yang tadi, yaitu adalah 4, ya, adalah plur 2x dikuadratkan min plur x min 8 sama dengan 0. Kita substitusikan sehingga, ya, plur 2x ini kita ganti dengan 2 dikali plur x, sehingga kita dapatkan apa? 4, ya, plur x dikuadratkan, 4 plur x dikuadratkan min plur x min 8 sama dengan 0. Ya, kita cek aja diskriminannya apakah ada solusi untuk plur x tadi.
Kita cek diskriminan daripada apa tadi? 4 ya, pelur X dikuadratkan min pelur X min 8 sama dengan 0. Kalau dicek diskriminannya, sekali lagi, itu adalah 109. Ya, bukan kuadrat sempurna. Jadi akibatnya ini pelur X ini bukanlah bilangan bulat, suatu kontradiksi. Gimana kira-kira letak kontradiksinya? Ya jelas, pelur X ini haruslah bilangan bulat berdasarkan definisinya. Ya, bilangan bulat terbesar, ya kan? Yang lebih kecil sama dengan daripada X ini. Ini bilangan bulat. Kontradiksi. Ya. Akibatnya persamaan kuadrat. Ya, 4 pelur X kuadrat min pelur X min 8 sama dengan 0 ini tidak memiliki solusi untuk pelur X tadi. Untuk pelur X tadi, ya. Ya, jadi untuk kasus di mana pelur 2X sama dengan 2 dikali pelur X itu tidak berlaku. Kemudian kita cek saja kasus kedua. Nah, kita substitusikan tadi 2 dikali pelur X plus 1 ini ke dalam persamaan kuadrat kita, yaitu apa? Pelur 2X dikuadratkan min pelur X min 8 sama dengan 0. Kita kuadratkan ini, kita hasilnya apa? 4 dikali pelur X dikuadratkan ditambah 4 kali pelur X tambah 1. Ya, tambah 1, kemudian dikurangi pelur X dikurangi 8 sama dengan 0. Ya, oke, ini kasus kedua. Yang kita dapat apa? Kita dapat 4 pelur X kuadratkan plus 3 dikali pelur X min 7 sama dengan 0. Jelas ini ketika kita cari diskriminannya adalah bilangan kuadrat sempurna. Kita tinggal faktorkan saja. Sehingga ketika kita faktorkan, ya, kita dapat apa? Dapat pelur X min 1 dikali 4 kali pelur X plus 7. Dan atau ya pelur X min 1 sama dengan 0 atau 4 kali pelur X plus 7 sama dengan 0. Diperoleh lagi pelur X sama dengan 1 memenuhi, kemudian 4 pelur X sama dengan min 7. Nah, ini tidak memenuhi. Jadi untuk kasus pelur X plus 7 sama dengan 0 tidak memenuhi, karena di sini pelur X-nya ya diperoleh min 7/4 itu bukan bilangan bulat. Padahal faktanya pelur X ini haruslah bilangan bulat. Sehingga yang memenuhi hanyalah pelur X sama dengan 1. Nah, sudah kita ketahui tadi, pelur X ini sama dengan 1. Artinya apa ini? Coba kita cari himpunan penyelesaian yang memenuhi pelur X sama dengan 1 ini. Yaitu tentunya menurut definisi daripada fungsi pelur X, maka himpunan penyelesaian yang memenuhi pelur X sama dengan 1 adalah interval terbuka 1, 2. Karena tadi kan X tidak sama dengan 1, X kan bukan bilangan bulat. Sehingga himpunan penyelesaian untuk pelur X sama dengan 1 adalah interval terbuka 1, 2. Oke. Nah, ini X-nya itu harus di antara 1 dan 2. Akibatnya himpunan penyelesaian untuk persamaan ini adalah interval terbuka 1, 2. Dan kita ketahui tadi yang memenuhi itu adalah apa? Yang memenuhi adalah kasus kedua tadi adalah apa? Apa tadi itu? Ya, pelur 2X sama dengan apa? 2 dikali pelur X tambah 1. Karena kita dapatkan pelur X sama dengan 1, kita tinggal substitusikan saja, maka dapatlah pelur 2X. Jadi pelur 2X sama dengan 2 dikali 1 tambah 1, yaitu sama dengan 3. Nah, persamaan pelur 2X sama dengan 3 ini, ya, himpunan penyelesaian untuk ya, bukan untuk X ya, untuk 2X ini, 2X ini, kita mencari semua bilangan 2X ini, ya, yang memenuhi pelur 2X sama dengan 3. Tidak lain adalah interval apa? Interval 3, 4. Yaitu tertutup di kiri, terbuka di kanan. Kenapa tertutup di kiri? Karena mungkin saja. Kenapa? Karena X-nya ini adalah bukan bilangan bulat kan, bukan bilangan bulat. Nah, kalau 2X tadi antara 3 dan 4, artinya X-nya ini bisa saja 32, bukan bilangan bulat. Ya, jadi kalau demikian X yang memenuhi untuk persamaan pelur 2X sama dengan 3 adalah apa? Interval 3/2. 2 tertutup di kiri, terbuka di kanan. Oke. Jadi 2X ini memenuhi, yaitu
3 lebih kecil sama dengan 2x, 2x lebih kecil sama dengan 4. Masing-masing ruas dibagi dengan 2, kita peroleh 3/2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil 2. Artinya apa? Semua nilai x yang memenuhi, atau himpunan penyelesaian untuk x, untuk x, ya nilai x tadi, untuk persamaan pelur 2x sama dengan 3 itu adalah apa? Interval 3/2, tertutup di kiri, terbuka di kanan. Nah, perhatikan di sini. Di sini adalah semua nilai x yang memenuhi, adalah terletak pada interval ini, dan juga semua nilai x yang memenuhi, ya, ini terletak pada interval terbuka 1, 2. Maka akibatnya himpunan penyelesaian untuk persamaan awal tadi itu adalah irisan antara interval terbuka 1, 2 dengan interval 3/2, ya, tertutup di kiri, terbuka di kanan. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah interval 3/2, tertutup di kiri, terbuka di kanan. Padahal tadi kita sudah ketahui bahwa himpunan penyelesaiannya berbentuk apa? Interval AB, tertutup di kiri, terbuka di kanan. Sehingga kita peroleh A-nya sama dengan 3/2, B-nya sama dengan 2. Sehingga A dikali B adalah sama dengan 3. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 2, yaitu OSN, ya, tahun 2003. Tentukan himpunan penyelesaian daripada pelur x kuadrat ditambah sailing x kuadrat sama dengan 2003. Oke, seperti biasanya kita cek dulu apakah x kuadrat ini, ya, kita tidak cek x-nya bulat apa tidak, tapi yang kita cek di sini adalah apakah x kuadrat ini bulat atau bukan bilangan bulat. Maka kalau kita andaikan x kuadrat ini bilangan bulat, maka menurut definisi daripada fungsi sailing di fungsi pelur, atau menggunakan sifat-sifat, ya, daripada fungsi pelur dan fungsi sailing tadi yang kita sudah buktikan tadi, itu pelur x kuadrat sama dengan x kuadrat, sailing x kuadrat sama dengan x kuadrat. Sehingga kita perlu apa? 2x kuadrat sama dengan 2003. Sehingga kita dapatkan apa? X kuadrat sama dengan 2003/2. Dan itu adalah bukan bilangan bulat. Jadi terjadi suatu kontradiksi. Tadi kita andaikan x kuadratnya bilangan bulat, tapi ternyata faktanya x kuadratnya itu bukan bilangan bulat. Maka andaian salah dan harus diingkar. Yang benar adalah x kuadrat itu adalah bukan bilangan bulat. Oke. Nah, kita sudah ketahui juga bahwa ketika x kuadrat itu bukan bilangan bulat, ya, kita bisa menggunakan sifat daripada fungsi pelur dan fungsi sailing, yaitu ketika x bukan bilangan bulat, maka berlaku apa? Pelur sailing x sama dengan pelur x tambah 1. Oleh karena itu kita bisa ubah sailing x kuadrat ini menjadi pelur x kuadrat. Jadi ini kita ganti dengan apa? Pelur x kuadrat tambah 1. Ya, ini rinciannya, ya. Ketika diandaikan x kuadrat bilangan bulat, ternyata terjadi kontradiksi, karena x kuadrat itu ternyata berupa bilangan 2003/2, ya, bukan bilangan bulat, kontradiksi. Maka disimpulkan x kuadrat adalah bukan bilangan bulat. Nah, kita masih ingat, ya, menurut definisi, menurut sifatnya bahwa apa? Bahwa, ya, sailing x kuadrat ini bisa diganti dengan pelur x kuadrat plus 1. Jadi kita peroleh langsung saja. Kita peroleh apa? Ya, pelur x kuadrat tambah pelur x kuadrat tambah 1 sama dengan 2003. Maka kita dapatkan, ya, 2 dikali pelur x kuadrat, ya, sama dengan 2002. Ya, maka pelur x kuadratnya sama dengan 1001. Nah, menurut definisi, ya, bahwa, ya, ini mudah, bahwa x kuadrat ini, ya, x kuadrat ini yang memenuhi semua, ya, yang memenuhi semua x kuadrat, bilangan x kuadrat yang
yang memenuhi persamaan ini, persamaan pelur X kuadrat sama dengan 1001, itu apa? Itu adalah interval, ya, tentunya interval terbuka apa? Interval terbuka 1001 ya 1002. Jadi ya, lagi maka yang memenuhi X kuadrat ini adalah semua bilangan real, ya, yang memenuhi 1001 lebih kecil X kuadrat lebih kecil 1002 X kuadrat, atau himpunan penyelesaian dari, ya, untuk X kuadrat dari persamaan pelur X kuadrat sama dengan 1001 itu adalah apa? Interval terbuka 1001 1002. Tapi di sini yang kita cari adalah X-nya. Ya. Berarti X ini bisa negatif, ya, atau positif. Jadi kalau untuk X yang positif, kita peroleh apa? Kita peroleh adalah himpunan penyelesaian untuk X yang memenuhi apa? Memenuhi 1001 lebih kecil X kuadrat lebih kecil daripada 1002 ini, himpunan penyelesaiannya itu adalah apa? Interval terbuka 1001 1002. Nah, untuk X yang negatif, ya, yang memenuhi persamaan pelur X kuadrat sama dengan 1001 itu adalah interval terbuka juga. Oke, saya ulang lagi, ya. Saya ulangi tadi, ada kesalahan, ya. Jadi karena di sini X kuadrat, ya. Jadi X di sini bisa saja bilangan real positif, bisa juga bilangan real negatif. Untuk bilangan real positif, ya, semua bilangan real X yang memenuhi, ya, kesamaan 1001 lebih kecil X kuadrat lebih kecil 1002 adalah, itu adalah interval terbuka akar 1001, ya, 1002 akar 1002. Jadi kita peroleh apa? Akar 1001 lebih kecil dari X lebih kecil daripada akar 1002. Jadi himpunan penyelesaian, ya, untuk X yang positif yang memenuhi, ya, pelur X kuadrat sama dengan 1001 adalah interval terbuka akar 1001 akar 1002. Sedangkan untuk yang X negatif, ya, himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan pelur X kuadrat sama dengan 1001 tidak lain adalah interval terbuka min akar 1002, ya, min akar 1001. Jadi kita peroleh apa? Ya, kita peroleh semua X yang memenuhi, ya, persamaan pelur X kuadrat sama dengan 1001 adalah apa? Akar 1001 lebih kecil X lebih kecil akar 1002, atau min akar 1002 lebih kecil X lebih kecil min akar 1001. Dengan kata lain, himpunan penyelesaian untuk pelur X kuadrat sama dengan 1001 adalah interval terbuka akar 1001 akar 1002 digabung union, ya, interval terbuka min akar 1002 min akar 1001. Oke, kita dapatkan, ya, himpunan penyelesaiannya adalah interval terbuka min akar 1002 min akar 1001 digabung dengan apa? Union akar 1001, interval terbuka akar 1001 akar 1002. Oke. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal omits, ya. Soal omits. Oke, soal omits tahun 2015, ya, diberikan X itu adalah bilangan real yang memenuhi sigma K dari 16 sampai 81, pelur daripada X plus K per 100 sama dengan 625. Yang ditanyakan adalah hitung. Nah, hitung sailing daripada sudut X. Jadi soal aslinya yang ditanyakan itu sebenarnya bukan apa? Bukan sailing daripada 100 X, tapi adalah pelur daripada 100 X. Tapi di sini sengaja saya ubah agar lebih bervariasi soalnya, karena di sini sudah menggunakan pelur, ya, maka saya ubah yang tadi harusnya tadi menggunakan pelur
100x, maka saya ubah soalnya menjadi apa? Sailing 100x supaya ada variasi. Karena di sini sudah menggunakan floor, di sini saya pakai apa? Sailing. Oke. Mula-mula apa yang kita lakukan? Jadi kalau kita ditanya sailing 100x, berarti kita harus mencari dua bilangan bulat, oke? Dua bilangan bulat yang berselisih satu, oke? Yang berselisih satu, sehingga ya 100x ini di antara kedua bilangan bulat itu. Ya, yang ada di kepala kita itu adalah kita mencari dua bilangan bulat yang berselisih satu, ya. Misal saja katakanlah A, ya, bilangan satunya adalah A+1, sehingga kita akan cari, ya, bentuk A lebih kecil, ya, 100x lebih kecil A+1. Oke, kita mulai saja dengan apa? Dengan melihat di sini. Jadi di sini ada deret di sini, deret. Jadi dari suku ke-16 sampai ke-81. Jadi ada berapa banyak suku yang terlibat dalam deret itu? 16 ke 81. Jadi 81 kurang 16 tambah 1. 81 kurang 16, 65 tambah 1. Jadi 66. Jadi banyak suku yang terlibat dalam deret ini di sini adalah sebanyak 66. Nah, kalau dijumlahkan semua suku-suku sebanyak 66 itu menghasilkan 625. Dan suku-suku tentunya itu adalah bilangan bulat semua. Karena di sini ya menggunakan fungsi daripada floor. Floor itu adalah bilangan, floor X adalah pasti bilangan bulat. Ya, floor suatu bilangan real adalah bilangan bulat. Nah, pertanyaannya, apakah semua suku itu memiliki nilai yang sama? Dan berapa nilainya? Kalau sama berapa nilainya? Kalau beda berapa nilainya? Caranya gimana? Kita bagi saja 625 dibagi 66. 625 kalau dibagi 6, apakah habis? Apakah 625 dibagi 66 habis? 625 dibagi 66 yaitu 625 sama dengan 66, ya kan, kali 9 31. Jadi di sini memberikan sisa 31. Artinya 625 tidak habis dibagi 66. Artinya di sini deret suku-suku yang ada deret ini ya memiliki dua nilai. Ya, sebagian memiliki nilai, ya, nilai apa? Nilai tadi kalau kita bagikan 625 dibagi 66 yaitu kan hasil bagian 9. Sebagian itu memiliki nilai 9 dan sebagian yang lainnya adalah memiliki nilai 10. Nah, sekarang masalahnya adalah ada berapa banyak suku yang memiliki nilai 9 dan ada berapa banyak suku yang memiliki nilai 10. Tadi ketika kita bagi tadi 625 dibagi 66, kita dapatkan 625 ya dibagi 66 menghasilkan sisa 31. Artinya 31 suku terakhir itu pasti memiliki nilai 10. Dan berapa banyak kalau begitu suku yang memiliki nilai 9 dikurangkan 66 dikurang 31, berarti ada 35 suku yang memiliki nilai 9 dan kemudian ada 31 suku yang memiliki nilai 10. Oke, kita rinci saja. Jadi ya ada 66 suku semuanya yang terlibat dalam deret ini. Kemudian karena 625 itu adalah sama dengan 9 kali 6 tambah 31, maka tidak semua suku di suku di sini memiliki nilai yang sama. Ada sebagian, yaitu 31 suku terakhirnya itu memiliki nilai 10, kemudian 35 itu suku pertama memiliki nilai 9. Oke, perhatikan di sini. Ya, suku-suku yang ada dalam deret ini itu memiliki batas, di mana batas itu adalah yang memisahkan ya dua nilai yang berbeda, Sekarang suku ke K sama dengan berapa itu, ya, dan ya dua suku ini adalah dua suku yang berurutan, tapi memiliki nilai yang berbeda. Berapa kira-kira? Perhatikan di sini, ya,
35 suku pertama itu ya memiliki nilai berapa? Nilai 9. 35 suku pertama. 31 berikutnya memiliki nilai 10. Maka kita cek aja ya, suku berapa itu? Yang pertama kita cek aja. Jadi 35 tambah 16 ya kan? 35 tambah 16 kurang 1. 35 adalah 51 kurang 1 50. Berarti untuk suku ke ya, untuk suku ke 50 itu memiliki nilai 9 dan untuk suku ke 51 memiliki nilai 10. Oke. Jadi 35 suku itu 9 nilainya, 3 suku terakhir ya 10. Nah, kemudian ini suku ke 50 ya, dari 16 sampai 50 itu ya 9, tapi suku setelah suku ke 50 adalah suku 51. Itu memiliki nilai 10. Nah, kita sekarang memiliki dua persamaan dalam bentuk apa? Dalam bentuk fungsi pelur ini. Dalam bentuk pelur. Jadi pelur X plus 50/100 sama dengan 9. Nah, pelur X tambah 51/100 sama dengan 10. Nah, ini harus kita apa? Harus kita cari yang terutama 100X ini. Jadi 100X ini ya memenuhi interval yang mana, ya kan? Oke, gimana caranya? Kita menggunakan saja definisi daripada fungsi pelur. Maka kalau menggunakan definisi fungsi pelur, artinya apa? Artinya X plus 50/100 ini terletak antara bilangan bulat 9 dan 10, ya kan? Nah, kalau X sama plus 51/100 sama dengan 10, artinya apa? X plus 51/100 terletak antara bilangan bulat 10 dan 11. Oke, kita cek saja. Ya. Jadi, X plus 50/100 terletak antara 9 dan 10. X plus 51/100 terletak antara 10 dan 11. Oke. Nah, kita harus munculkan 100X. Jadi baru X. Kita harus munculkan 100X. Oke, oleh karena itu kita masing-masing ruas ini kita kali dengan 100. Akibatnya apa? 900 lebih kecil 100X tambah 50 lebih kecil 1000 dan 1000 lebih kecil 100X tambah 51 lebih kecil 1100. Di sini masih 100X tambah 50, 100X tambah 51. Oleh karena itu di kesamaan pertama masing-masing ruas harus kita kurangi dengan 50. Ya, sedangkan kesamaan kedua masing-masing ruas kita kurangi dengan 51. Jadi kita perlu apa? 850 lebih kecil 100X. Ya, lebih kecil 950 dan 949 lebih kecil 100X lebih kecil 1049. Perhatikan di sini di dua kesamaan ini. Ya, perhatikan. Di sini kita belum menemukan dua bilangan yang berurutan ya, sehingga 100 ini kita letak antara kedua bilangan itu. Ini 850, ini 950. Ya. 850, 1050, 949, 1049. Jadi yang kita cari tadi apa? Untuk mencari pelur 100 ini adalah kita harus dapatkan ya dua bilangan yang berurutan. Ya, misalkan A ya dan A plus 1, sehingga 100X ini harus terletak antara A dan A plus 1. Perhatikan di sini. 100X lebih kecil daripada 950. Jadi 100X ini lebih kecil dari 950. Tapi perhatikan juga di sini 100X itu lebih besar daripada 949. Maka kita dapat apa? Dari kedua kesamaan ini, ya perhatikan 100X lebih kecil daripada 950 ya. Ya. Tapi 949 lebih kecil dari 100X. Dan 950 dan 949 ada dua bilangan di berurutan. Sehingga kita peroleh apa? Ya, 949 lebih kecil 100X, lebih kecil 950. Artinya apa nih? Artinya apa? Artinya pelur 100X itu adalah berapa? Adalah 949. Jadi kalau kita mencari pelur 100X ya harus dibulatkan ke bawah. Jadi pelur 100X adalah berapa? 949. Tapi di sini yang kita cari tadi bukan pelur 100X ya. Kalau dalam soal asli memang yang kita cari adalah pelur 100X, tapi saya ubah pertanyaannya menjadi yang kita cari adalah sailing dari 100X. Kalau pelur
ya 100x ini ditanya maka dibulatkan ke bawah, tapi kalau sailing 100x kita bulatkan ke atas, sehingga jawabannya adalah apa? Sailing 100x sama dengan 950. Ya, kalau dalam soal yang aslinya jawabannya adalah berapa? Floor 100x sama dengan 949. Oke, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang fungsi bilangan bulat, yaitu fungsi floor dan fungsi sailing. Kita telah definisikan apa itu fungsi floor, apa fungsi sailing. Saya kira cukup jelas. Kemudian kita telah buktikan sifat-sifat dari fungsi floor itu, berikut contohnya. Kemudian kita gunakan daripada definisi fungsi floor, fungsi sailing, dan sifat-sifat tadi untuk menyelesaikan beberapa soal tadi dari Olimpiade Matematika. Yang pertama adalah soal OSK, kemudian yang kedua adalah soal OSN, yang terakhir ini tadi adalah soal OMIX, adalah suatu kompetisi nasional matematika yang diselenggarakan oleh ITS. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian latihan-latihan, ya, latihan-latihan fungsi floor dan fungsi sailing. Ya, saya sudah share. Jadi latihan soal-soal number theory, teori bilangan dengan sub materinya apa? Ya, adalah fungsi floor dan fungsi sailing. Oke, saya akan tunjukkan. Ya, ini adalah soal-soal yang saya share di bahan ajar e-learning. Jadi latihan soal introductory problems, materinya masih number theory, tapi sub materinya beda, yaitu adalah integral function atau fungsi bilangan bulat, integer atau integral function. Ya, jadi semua soal-soal yang di sini ini berkaitan dengan apa? Fungsi floor dan fungsi sailing. Perhatikan. Nah, ini tadi soal nomor 9 ini sudah saya bahas kan. Nah, soal aslinya demikian. Jadi soal demikian. Yang ditanyakan adalah root 100x. Ya, masih banyak lagi soal-soal yang lain. Ya. Oke. Silahkan latihan-latihan soal. Ya. Ini ada sekitar berapa soal ini? Ada 33 soal. Jadi yang berkaitan dengan fungsi floor dan fungsi apa? Fungsi sailing. Oke. Demikian saja ya pembahasan kita kali ini, pertemuan kita kali ini tentang fungsi floor dan fungsi sailing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.